Tuhan memberkati kita semuanya. Siap untuk belajar? Haleluya. Terima kasih Pak Gembala yang lucu. Lucu kok kalau saya sebut Gembala saudara lucu. Itu Gembalanya lebih lucu. Ikutlah. Baik. Selama ini kalau saudara mendengar kalimat ini, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, apalagi ya? Tuhan hebat. Pasti logika kita langsung melayang. Wih, kanker stadium 4 sembuh, lumpuh berjalan. Apalagi ya, nggak punya uang jadi punya uang, nggak punya rumah jadi punya rumah, nggak punya kerja dapat kerja. Nggak salah. Tetapi kalau konsep kita tentang Dia yang Maha Besar, Dia hebat, Dia dahsyat, hanya seputar mujizat-mujizat itu masih terlalu kecil kalau kita bisa mengenal Papa secara pribadi. Ada yang lebih besar daripada itu. Ya, kok kayak nggak percaya? Harusnya, oh iya, apa itu? Harusnya begitu, Pak. Diam saja. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu, saya nggak akan ngomong. Saya, karena saya waktu mencari ini susah sekali. Nah, saya tawari suara diam saja. Oh, nggak semangat itu. Coba saya bilang, saya mau duit 2 miliar, kan melek. Jangan tersinggung. Saya ulangi lagi. Selama ini kita tahu Dia hebat, Dia luar biasa, Dia dahsyat, membuat mujizat, tidak salah. Kalau sampai yang kita kenal dari Papa kita yang sehebat itu hanya untuk sakit kanker sembuh, ini macam-macam tadi ya, itu masih terlalu kecil. Ada hal yang lebih hebat lagi yang Papa kita punya dan masih banyak di antara kita belum tahu. Karena fokus kita, karena arah kita, aku sembuh, aku diberkati, lorong lumpuh berjalan. Karena itu konsepnya, karena itu arah kita. Hari ini Roh Kudus ingin menunjukkan siapa sesungguhnya Papa kita di satu bagian ini. Kalau hari ini kita mampu belajar tentang ini, itu pun jangan pulang, wih, saya ngaku tahu siapa Papaku. Belum. Mas, ada lagi yang lain yang kita juga belum tahu. Ngerti? Setuju kalimat ini? Nah, apa itu kebesarannya? Apa itu kehebatan? Kita akan temukan di kitab Mazmur 139. Saudara, gangguan kejiwaan yang dialami setiap manusia, ya, siapapun yang pernah mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, belum gila ya dan bukan gila. Saudara tanya para ahli jiwa, penyebabnya yang terbesar karena orang itu belum tahu siapa dirinya sendiri. Ini masalah kejiwaan yang paling fatal. Kalau orang itu belum tahu siapa dirinya sendiri. Coba renungkan ini. Suami istri, ada nggak yang rajin bertengkar? Lalu saya tanya kok kata, jawablah, ada atau tidak? Loh, kok tidak? Saya tanya, ada nggak suami istri hobinya rajin bertengkar? Tidak. Salah, banyak. Beda loh, ada dengan banyak. Penyebab utama suami istri yang rajin bertengkar karena belum kenal. Nah, celakanya yang belum kenal itu pun nggak bisa mengenali dirinya sendiri. Coba renungkan. Orang yang suka nuduh orang lain dan orang yang suka mencurigai orang lain, secara psikologi itu dibuktikan sebetulnya dia itu seperti itu. Tapi dia ingin, dia anggap orang lain pun seperti dia. Maka itu dia menuduh dan mencurigai orang lain. Padahal bermasalah itu dirinya. Ngerti nggak kalimat ini? Wih, hebat, berarti kok sekolah psikologi ngerti saya baca ini. Maka itu, kalau suami istri saling mengenal, maaf ya saya pakai istilah lebih gampang karena saya sering ngajar anak-anak.
suami istri yang makin lama makin mengenal. Maaf ya, saya pakai kalimat jorok. Bau kentutnya pun dia kenal. Oh, ini dia. Loh, maaf loh. Setuju nggak saya pakai kalimat ini? Nah itu kalau dua orang suami istri lagi berdua saja, nggak ada yang lain. Terus satu bau kentut, jangan tanya siapa yang kentut. Loh, ini nggak ilustrasi ini? Nah kalau cuma dua orang, yang satu bau kentut, ya jangan tanya siapa yang kentut, ya yang satu dong. Tapi ini jadi masalah. Ngerti? Contoh ini, ilustrasi ini. Nah seperti itu masalah yang sering terjadi antara kita dengan Papa di surga. Saya tanya, ada nggak saudara pernah ketemu orang Kristen bermasalah dengan Tuhan, menyalahkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, ngambek, gondok, mogok dengan Tuhan? Ada tidak? Saya percaya kita pernah alami, Pak. Nah penyebabnya juga cuma satu, belum kenal. Maka itu kita menyalahkan dia. Jadi suami istri yang sudah sekian tahun menikah ternyata masih rajin bertengkar, itu karena belum saling kenal. Nah, maka itu tadi pujian terakhir, Daniel luar biasa kamu milih pujian itu. Keintiman dengan Tuhan. Suami istri yang makin intim, makin intim. Wajah mereka lah jadi lebih mirip satu dengan yang lain. Itu fakta karena intim. Begitu pula kita dengan Tuhan. Sampai dikatakan lagu ini bagus, bisa mengenal detak jantung. Nah hari ini kita akan pakai hukum ini untuk melihat kedahsyatan kemahakuasaan Tuhan. Kakak beradik yang suka berantem karena belum kenal. Sahabat yang sekian tahun bersahabat masih suka berantem karena belum kenal. Tidak mengetahui di dalam pribadinya itu siapa dan ada apa. Mari kita baca mulai ayat 1 Mazmur 139 ini. Saudara, kalau saudara tanya kepada saya, pasal mana yang tentang psikologi paling hebat di Alkitab? Saya jawab pasal ini. Tidak ada pasal lain di Alkitab selain Mazmur 139 tentang psikologi yang hebat sekali. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, kita ngebahas itu. Ya, engkau menyelidiki, tolong hitung ya, dan mengenal aku. Menyelidiki, mengenal, ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. 4. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3 yang kelima. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Yang keenam. Segala jalanku kau maklumi. Maaf karena waktu saya nggak bisa pakai terjemahan yang lain. Wih, kalau saudara punya waktu cari bahasa Mandarin, bahasa Inggris, ketahui, apalagi ya, memeriksa. Tidak ada satupun pribadi kerjakan terhadap hidup kita. Bisa nggak setan sempat sembunyi atau delik di bagian tertentu di hidup kita? Bisa nggak? Bisa nggak setan menyelinap? Gak bisa. Kelihatan semua. Maka itu di bagian ini saya mau yakinkan saudara, mengapa Tuhan sangat muak dan sangat benci kepada orang munafik. Tahu gak saudara penyebabnya? Sebab dia tahu semuanya, kok dipujui. Orang munafik itu artinya menipu Tuhan. Maka itu saya suka kata-kata Pak Ahok. Banyak orang Kristen, khususnya para pengusaha kaya, Senin sampai Sabtu kamu nipu orang,
hari Minggu kamu nipu Tuhan. Itu kata-kata bagus. Walaupun saya setuju kalian berarti. Ngerti? Jadi mau sembunyikan apa di hadapan Tuhan yang maha? Dokter yang hebat bukan karena pengalamannya. Dokter yang hebat itu kalau dia begitu teliti mendiagnosa pasien. Betul enggak? Sampai langsung tahu dengan detailnya. Lihat sinsai. Kalau saudara pernah ke sinsai, cuma letakkan tangan kita, terus dengan 2 jarinya dia tekan nadi kita, terus dia diam sebentar. Bayangkan dia sinsai itu hebat tuh, yang belum pernah coba cari. Betul. Dia bisa tahu loh. Nggak tahu tuh belajarnya bagaimana. Seperti di 2 jari sinsai itu ada matanya. Ada belum periksa darah, belum periksa apa-apa. Saudara, inilah ketelitian dalam hidup. Nah, setelah Bapak bicara tentang 6 hal ini, terus dia simpulkan di ayat 4. Coba lihat ayat 4. Masih pasal yang sama. Sebab. Nah, kata sebab jangan dianggap enteng. 5 huruf ini, 5 huruf ini yang menjelaskan 6 hal tadi. Oh, itu luar biasa. Memeriksa, mengenal, mengetahui, menyelidiki, memaklumi, apalagi itu mengerti. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan apa? Perkataan. Artinya sedang apa kita? Berdoa. Berdoa itu ngomong. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Bahasa Inggrisnya, before a word is on my tongue. Jadi satu kata, satu kecap belum keluar dari mulut kita, sesungguhnya semuanya itu berapa? Bukan banyak loh. Coba jawab, semuanya itu berapa? Wabah pokoknya. Kalau pakai istilah Surabaya, isi ususmu. Kan orang Surabaya bilang isi ususmu. Tuhan tahu semua. Maaf, jangan kaget dulu. Tapi ini untuk mempermudah kita mengenal Papa kita tuh sehebat apa. Setelah saudara tahu ayat 4 Mazmur 139, jawaban baik-baik. Perlu nggak doa panjang-panjang? Loh, ayo kok diam semua? Perlu nggak doa panjang-panjang? Enggak. Jujur ya, sejak saya kenal ayat ini tahun 70-an yang lalu, saya nggak pernah doa panjang-panjang. Lalu Pak kakek ngomong, mudah ero kakek. Loh, betul nggak? Nah, saya ngomongin Tuhan, dia tahu semua. Bahkan sebelum keluar satu kata saja, dia tahu isi hati saya. Begini loh cara logika anak-anak. Jadi kalau besok kita mau ngomong sesuatu dengan Tuhan, hari ini dia sudah tahu belum? Besok kita mau ngomong. Ya wis. Maka itu ada berapa gereja punya konsep begini. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Tidak semua. Maaf, saya belum ngomong. Menurut ayat ini bukan begitu. Maka itu jangan sok rohani. Karena saya pernah ketemu waktu itu saya bahas doa puasa, saudara. Rupanya orang ini tersinggung dan begitu semangatnya dia mau nyalakan saya. Pak Pendeta harus sadar, saya ini kalau berdoa sebulan 40 hari. Sadar nggak? Kok diam semua? Doa sebulan 40 hari. Ya baru ngerti aja. Ayo begini. Kok bisa kita ini kabel? Karena dia begitu rohaninya. Rajinnya doa puasa. Itu sebulan. Wah, sebulan cuma 30 hari. Oh iya. Ya bisa. Nggak usah diangkat. Maka itu jangan saingan doa pagi. Karena kalau doa pagi berapa jam? 30 menit saya lumayan. Hah? Nggak 30 menit?
Aku 2 jam. Kira kalah aku 4 jam. Stop. Menurut firman ini, saya pakai istilah, kalau kita ke dokter, senang nggak dokter mendengar penjelasan kita tentang sakit ini? Panjang sekali jawabannya. Kenapa? Nah, coba tak jawab. Kenapa dokter itu nggak suka kalau pasiennya lebih cerewet dari dia? Jawaban cepat saja. Apa? Pasiennya banyak. Pasiennya banyak. Bukan kok pasiennya banyak. Bukan, salah itu. Cepetan. Kenapa dokter-dokter itu paling nggak senang kalau pasiennya lebih cerewet dari dia? Dokternya tahu. Iya. Biasanya lebih pintar siapa? Kenapa kamu lebih banyak ngomong dari aku? Dia. Seperti itu, Tuhan itu nggak perlu kita ajari, itu nggak perlu kita beritahu. Itu pelabutan kita di luar biasa. Lebih baik kita diam, intim dengan dia, merasakan detak jantungnya. Itu Tuhan lebih suka daripada kita nyerocos sendiri. Saya punya ilustrasi begini. Ya misalnya Tuhan itu berdiri kayak saya, terus kita doa lagi berlutut di bawah. Tuhan itu lagi membuka amelnya itu. Masih belum amin. Begitu dalam nama Yesus, bagi iman. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan baru mana? Belum Melayu hari ini. Nanti ilustrasi. Kita hanya memberitahu Tuhan, tapi kita nggak mau dia beritahu kita. Ini konsep yang sama. Saya ulangi. Kita lebih banyak memberitahu Tuhan, tapi kita nggak memberi kesempatan dia beritahu kita. Secara jujur. Lebih baik siapa memberitahu siapa? Ayo jawaban cepat. Lebih baik siapa memberitahu siapa? Ayo. Jelas lebih baik dia memberitahu kita. Ngapain kita beritahu dia yang maha tahu? Terus ayat 5. Ini 5 sampai 12 ini dahsyat. Saya harus cepat bacanya ya, karena saya nggak punya waktu untuk menjelaskan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Tahu kata mengurung? Muat. Apa ya? Melindungi, nutup semuanya. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terus. Nah, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Memang saudara. Terus, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ini orang stres ini saudara. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nah orang stres itu lari-lari aja kerjaan. Terus, jika aku mendaki ke langit, pakai ondo apa ini? Nanti pakai tangga apa? Forklift mau setinggi apa? Tapi ada orang nekat lari mendaki langit. Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, artinya tidur di kuburan, hotel si Ake kok kuburan. Ini orang stres kan? Di situ pun apa ada. Terus, jika aku terbang dengan saya fajar, nah lebih aneh lagi. Karena dalam hitungan fisika ada kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Nah orang stres ini lari dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 1 jam berapa kilometer? Saya ngerti, tidak usah ngerti. Dan membuat kediaman di ujung laut. Mana ujungnya laut? Kan stres bener pernah ini ya. Pasti semua kita pernah alami kayak begini. Aduh, saya nggak tahu mau kemana. Lari sana di sini, ya. Terus ayat 11 kan ngomong apa? Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ini loh Papa kita yang luar biasa. Jujur ya, coba kalau saya ada orang kayak begini, tak tinggal, apa juga. Lu jawab iya atau tidak? Lu saya tanya, ayo, jangan uber orang kayak begini. Saya tanya, walaupun saudara jatuh cinta, pacarmu kayak begini, tinggalin, kesel kan? Lu betul nggak? Lari kuburan, lari ujung laut, lari ke langit, lari ke... Kayak nggak ada orang lain aja di dunia ini. Lu nggak setuju saya ngomong ini? Tapi tidak dengan Papa kita. Dia tetap kejar. Itu kasihnya luar biasa.
Ayat 11. Jika aku berkata, memang ini stres, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, jadi gelap pekat betul. Jadi betul-betul stres orang ini gelap semuanya. Apa yang terjadi? Ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sudah tahu artinya? Nah, maka itu saya katakan dari awal tadi. Yang selama ini saudaranya tahu, oh betapa hebat Tuhan kita, betapa dahsyat perbuatan ajaibnya, mujizatnya. Hari ini ada yang lebih lagi. Setelah kita baca ayat 1 sampai 12, keterlaluan kalau saudara nggak ngakui dia hebat sekali. Amin. Dia begitu kenal kita sampai sedetil-detilnya. Luar biasa. Lihat alat-alat tes kedokteran yang bisa deteksi kanker, deteksi virus yang sangat kecil sekali. Nah, kalau saya pernah terlibat dengan dunia kedokteran, dunia medis yang seperti itu, saya tanya kepada saudara setelah membaca firman ini, Tuhan atau alat-alat kedokteran lebih hebat? Tuhan. Lu jawab dong. Tuhan. Jelas dia. Jelas dia. Memang dalam dunia kedokteran mengalami revolusi yang luar biasa tentang alat-alat medis. Makin hari makin canggih. Maka itu kalau kita periksa ke dokter spesialis, periksa ke rumah sakit, kok makin mahal? Karena mereka harus bayar alatnya yang dikredit. Enggak amin. Nah kalau bukan kita yang bayar siapa? Enggak. Maaf yang punya toko alat-alat kedokteran saya maaf. Maka itu kenapa dokter ahli kandungan senang USG orang hamil. Ya orang bayar alat ya. Padahal nggak penting USG itu. Kecuali kalau ada masalah Pak. Tidak mau kalau sudah lanjut. Loh kok bunyinya nggak enak tadi? Saya lagi mikir, oke. Ayat 13. Pak Kepala ketawa juga. Ayat 13 oke. Ada kata sebab lagi. Sebab di ayat 13 dengan sebab di ayat 4 itu beda. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggang. Jadi begini. Ketika kita dijelaskan siapa papa kita, sampai tahu jelimet, tahu kata jelimet. Bahasa Indonesia jelimet itu bukan teliti loh, saudara. Lebih daripada teliti. Maka itu rugi nggak bisa bahasa Jawa. Pastinya. Semua bahasa Jawa itu kaya sekali. Oke, jelimet. Itu ayat 1 sampai ayat 12. Mengapa Papa bisa seteliti itu, senjelimet itu? Sampai kita mau lari kemana, tetap ada dia di situ. Sebab engkau yang membentuk buah pinggang, ginjal, dan menenun aku dalam kandungan ibu. Oke, kita bongkar kata menenun. Apa bedanya tenunan dengan mesin? Coba mikir. Ya, kalau tenunan pakai tangan, mesin pakai alat. Bukan itu. Saya ngerti kalau gitu. Anggap aku gak ngerti. Yang saya tanya bukan itu. Ngerti sebelum saya teruskan? Apa bedanya? Apa? Ibu? Pakai perasaan, pakai hati. Ya, pakai tangan, pakai perasaan. Oke, saya cepatkan. Buatan mesin, buatan pabrik,
itu nggak ada indahnya karena sama semua hasilnya. Buat tantangan itu unik, cuma satu, nggak ada kembarannya. Setuju? Buat tantangan itu pasti jauh lebih mahal daripada buatan besi. Nah, tenun itu buatan tangan. Saya mau berikan 4 bukti bahwa kita ini buatan tangan, bukan buatan pabrik. 1, sidik jari seluruh manusia di dunia enggak ada yang sama. Yang sekarang hidup sudah 8 miliar. Yang sudah mati sejak Adam berapa? Yang akan lahir detik-detik berikut sampai tahun depan berapa? Enggak ada yang sama. Coba lihat jempolmu ini. Kan cuma sekian sentimeter persegi. Cuma dibuntir-buntir gitu doang. Kok enggak ada yang sama sebenarnya? Betul? Bisa dipalsu. Retina, maka itu ada EKTP. Tanda tangan bisa dipalsu, sidik jari bisa dipalsu. Retina enggak ada yang sama sebenarnya. Nomor 3, letak gigi. Indonesia belum ada, tapi negara-negara maju seperti Amerika, Australia, Kanada, Eropa, itu data kependudukan nggak cuma retina, nggak cuma cap jempol, nggak cuma tanda tangan, nggak, tapi gusi. Ini ada foto. Ternyata letak gigi miliaran manusia sedunia nggak ada yang sama. Awas bilang Tuhan nganggur. Awas. Ini tenun. Yang keempat, lihat dokter-dokter forensik, forensik yang ngurusin orang, ngurusin mayat. Kimiawi rambut setiap manusia itu beda. Maka itu kalau ada ahli forensik, ada polisi kriminal, terus meriksa cari rambut, jangan dianggap nganggur. Rambut yang kok boleh ya, sehelai rambut itu bisa jadi barang bukti. Betul tidak semua? Beda semua. Ada banyak lagi. Percaya kita ini tenunan tangan Tuhan. Maka itu jangan mau dikatakan kamu kok jelek. Jawab dibanding nosoknya. Loh betul tidak? Nggak ada orang jelek loh di dunia. Karena masing-masing kita ini sendiri. Semua ngurusnya kita. Maaf, sekero-keronya kita. Maaf. Kok nggak ada yang ngamen? Maaf, sepincang-pincangnya kita sendiri. Nggak semangat sih saya kasih tahu begini. Betul? Maka itu malam ini sebelum tidur kalau bercermin, senyum. Aku ini umi. Betul? Pakai manapun alis nggak simetris nggak apa-apa. Oh nggak percaya dibilangin. Sudah, lubang hidung nggak sama nggak apa-apa. Amin. Kita ini unik. Satu saja nggak ada yang sama. Saya buktikan. Anak kembar satu telur pun sama persis. Tidak, tetap ada bedanya. Hasil tenunan. Saya lupa berapa tahun yang lalu. Ini ada ilustrasi bagus. Salah seorang anak saya, dia memang rajin. Dia ahli musik. Wah, dia suka pakai komputer, pakai laptopnya ya, komputer untuk buat itu. Nah, suatu hari keluar produk baru, saya nggak sebut mereknya apa. Dia bilang, Pak, saya ingin beli alat komputer ini. Ini paling canggih, tapi harganya sekian puluh juta. Ya, saya nggak mau kredit, saya mau kumpulkan uang secepat-cepatnya. Saya akan hemat semuanya. Waduh, saya lihat semangatnya senang juga. Saya kaget. Setelah sekian bulan, dia tunjukkan, Pak, aku sudah dapat ini. Waduh, pokoknya dia itu bangganya luar biasa. Nah, sampai seminggu dia telepon nangis, Pak, komputerku rusak. Loh, baru beli justru itu bagaimana ini? Aduh, saya bisa bayangkan ya hancurnya hatinya karena itu uang keringatnya dia kumpulkan. Tiba-tiba dapat hikmah. Loh,
Kalau merek seperti itu, pasti di Jakarta ada authorized service, tahu ya? Bahasa Indonesia apa ya? Tempat yang ditunjuk apa? Authorized service apa sih bahasa Indonesia? Authorized service. Dealer resmi. Bahasa Indonesia apa itu? Apa itu? Authorized service. Apa itu? Apa? Pelayanan? Resmi. Service center resmi. Oh iya, kenapa enggak? Akhirnya ketemu di Menteng. Ya udah dia pergi ke sana. Karena dia sayang betul dengan barang ini. Dia pun jelaskan panjang lebar kepada petugasnya. Sampai 2 kali petugas bilang, Pak, jangan beritahu saya, jangan banyak ngomong. Anak saya masih ngotot. Bagaimana kalau saya nggak jelaskan? Bapak bisa tahu kerusakan ini apa? Yang ketiga dia jelaskan, dia bentak. Saya juga tidak tahu. Syok dia. Ya kalau nggak tahu ngapain? Pak, produk ini, perusahaan ini, di semua authorized service itu hanya disediakan 1 kabel dari pusat. Dengan kabel ini dicolokkan ke laptopnya, komputernya Bapak, maka akan tahu. Baru tenang anak saya. Akhirnya dia masuk, keluar bawa kabel itu. Ini ilustrasi yang saya dapat. Begitu anak saya cerita tentang kerusakan itu, saya langsung ingat itu Mazmur 139. Begitu dicolok, nggak sampai 1 menit. Di layar komputer atau service itu keluar data. Ternyata barang ini gagal produk. Cuma salah input dari pusatnya, ada di negara mana nggak tahu. Lalu secara sistem pusat diberitahu di semua authorized service, kalau ada orang yang datang melaporkan barang ini nggak usah diperbaiki, dia kembali ke pabriknya dan diganti baru. Wah, begitu anak saya dapat ganti baru dan naik 1 tingkat karena sudah beli berapa lama. Pulang dari situ dia telepon saya sambil tertawa sukacita. Karena aneh ya, dia cerita itu yang muncul ayat ini. Ya ngerti nggak maksudnya? Saya juga percaya di surga cuma ada 1 kabel colok di hidung kita, istilah saja itu. Terus menoleh aja ngomong. Begitu dicolok, nggak dihitung, nggak kuping, nggak pantat, terus kok dicolok. Ya, maaf saya ngomong ini. Langsung papa tahu masalah kita ini apa. Nah, tahu tadi saya ngomong panjang lebar, nggak mau. Sekarang tahu dia maha kuasa. Amin. Seperti ini maha kuasa. Maka itu kenapa di kitab Habakuk ada firman, diamlah dan tenanglah, ketahui aku ini Tuhan. Itu firman luar biasa. Maka itu kalau ada masalah apa-apa di hidup kita, datang, diam saja. Dia nolok kita. Itu istilahnya. Nanti dia akan beritahu kita, apa sih masalahku sesungguhnya. Suami istri yang rajin bertengkar tadi, belajar diam. Jangan nuntut suamimu, kenapa sih kamu gak ngerti aku? Yang satu nuntut, ya juga kenapa kamu gak ngerti aku? Karena dua-dua gak saling ngerti. Maka itu lebih baik diam, dia dapat Tuhan. Dia yang paling tahu siapa kita. Sampai sedetil-detilnya. Karena dia yang buat kita. Namanya authorized service. Apa pelayanan resmi tadi, dia itu yang paling tahu produk ini gagalnya di mana, salahnya di mana. Karena mereka yang buat. Sedahsyat itu Tuhan. Maka itu saudara, saya katakan tadi, saya belum pernah menemukan pasal tentang psikologi sehebat Mazmur 139. Detail betul. Menenun aku dalam kandungan ibu. Tenun tahu ya, itu dari ribuan helai benang sampai jadi kain. Itu luar biasa. Tenun. Hampir semua nenek moyang manusia di dunia punya tradisi menenun.
Di Indonesia banyak orang Jawa, contohnya orang Toraja, orang Batak, banyak suku orang Lampung, orang Padang, banyak tenunan Maluku juga. Waduh, luar biasa orang Dayak. Itulah buatan tangan. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Betul? Lihat ya, waktu benih papa kita membuai sel telur mama kita, itu cuma hitungan detik kita jadi. Detik pertama pembuahan itu cuma 1 sel. Dalam waktu berikut yang gak lama, 1 sel pecah jadi 2, selalu 2 kelipatannya. Dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Saudara, 4 minggu pertama kita ini belum terbentuk. Nah sekarang banyak di YouTube-nya. Maka itu anak-anak muda yang hobinya cuma lihat film-film apa saja, belajar, cari tentang ilmu pengetahuan sains di YouTube itu banyak. Apalagi sekarang dengan banyaknya alat-alat yang maju, sungguh saudara akan terkagum-kagum kalau melihat proses terjadinya manusia dari benih sel pertama sampai pecah terus sampai jadi manusia. Waduh, luar biasa. Itu akan dahsyat sekali. Satu kali saudara saya masih ingat, itu tahun 83. Saya tinggal di Jerman. Hari itu saya nginap di rumah teman saya, dia pendeta, dia orang Indonesia dari Jakarta. Saudara, nah hari itu saya tahu istrinya hamil anak pertama usia 2 bulan, 8 minggu. Mereka pulang dari dokter. Nah waktu itu di Indonesia belum ada USG, ya, ultrasonografi. Tapi Jerman tentu sudah ada. Nah begitu pulang, saya juga nggak ngerti apa itu USG. Nah terus begitu pulang, mereka bawa kaset. Waktu itu belum ada CD. Nah saya pikir kaset lagu. Begitu diputar di tape-nya, suaranya kayak suara mesin pabrik, mesin pesawat. Nah, kamu tuh beli kaset lagu apa? Oh enggak, ini rekaman detak jantung anak kami. Nah saya kan masih betul-betul, lu anak yang mana? Yang dalam kandungan ini. Loh, kan belum lahir. Iya, sudah bisa direkam dengan USG ini. Yang benar, wih saya merinding. Ini suara rekaman detak jantungnya. Hah? Tunggu. Berapa minggu? 8 minggu. Hah? Saya bingung. Betul. Itu saya. Langsung ingatnya juga ayat ini. Usia janin 8 minggu. Dan ada foto, karena USG, janinnya kurang dari 2 cm. Coba bayangkan 2 cm, kurang 2 cm seberapa coba? Kurang 2 cm, tapi coba jarimu dulu, tunjukmu seberapa kecil atau besar? Saya langsung nangis. Kenapa kamu nangis? Nah, kalau orangnya belum 2 cm, lah jantungnya seberapa? Maaf saya kalau ngomong, upil kita lebih gede dari jantungnya anak ini. Ya betul tidak? Sudah bisa direkam. Peredaran darahnya kedengaran. USG itu. Saya nangis. Langsung saya pegang dada kiri saya. Jadi dia sudah bekerja sejak kita belum jadi apa-apa untuk memompa darah. Kok enggak? Oh iya, dia semua tuh. Hebat tuh jantung ini. Betul. Enggak pernah ganti oli. Ini kan mesin. Hebat sekali. Ini loh, Mazmur 139. Sedahsyat itu. Maka itu dia tahu dengan detail siapa kita. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Dahsyat yang kau buat atas hidupku sejak dalam kandungan. Amin. Hargai, saudara, hargai. Cari kalau ada
Ini buku lama dari tahun 70-an saya baca. Judulnya itu, sebentar, A Missing Human Body. Saya lupa tulisan siapa seorang dokter di Amerika. Nah, salah satu dari beberapa hal saya masih ingat sampai hari. Sejak kita lahir sampai umur 70 tahun, kalau kita umur 70, maaf, jumlah air liur kita itu volumenya sebesar isi kolam renang internasional. Itu berapa ribu liter? Itu air liur kita. Saya sampai, saya kecak-kecak. Bayangkan 70 tahun air liur kita sebanyak kok isi air kolam renang internasional. Orang itu tinggi ataupun pendek, peredaran darah kita dari jantung keluar ke kepala, mutar sampai ke ujung kaki, balik lagi ke jantung. Itu selalu ukurannya sama, 21 detik. Nggak boleh kurang dari itu, nggak boleh lebih cepat dari itu, pasti bermasalah. 21 detik sekali putar. Kagum nggak itu? Sel darah merah kita itu digambarkan seperti truk sampah. Biasa bayangkan truk sampah. Ini kalau di luar negeri ya, kalau Indonesia. Di negara-negara maju, setiap subuh ya di waktu setempat itu harus ada truk-truk sampah dan truk-truk yang mengirim roti, susu, keju yang namanya dairy. Itu wajib. Nah, darah kita itu seperti truk sampah dan truk yang ngirim makanan itu jadi satu. Karena begini, waktu dia keluar dari jantung itu darah bersih. Sampai ke usus dia nyerap makanan-makanan kita, sari makanan yang bersih, untuk didistribusikan ke seluruh bagian tubuh kita. Sambil dia distribusikan sari-sari yang sehat, gizi yang sehat, dia itu ambil sampah sel-sel yang mati. Nah, para ahli itu meneliti begini, ini kok tidak terkontaminasi di dalam satu sel darah. Bayangkan itu, saudara. Harus wow, betul. Nangis saya lihat, papa hebat sekali ini. Masih ada baca yang masuk sih? Bisa langsung kata. Bisa tanya, saya buktikan. Maaf ya, jangan bilang igli jijik, enggak apa. Siapa percaya selama kita 9 bulan di dalam kandungan mama kan direndam di air ketuban, plasenta, betul? Maaf, kita berak dan kencing enggak? Ini loh yang luar biasa. Bagaimana cara buangnya? Oh, kita di situ. Lu mikir nggak? Saya mikir gitu loh. Bisa mikir kok wangi. Itu kagum loh. Padahal waktu kita dalam kandungan kita bisa sudah minyok jari. Ini kan cairan ini kan kamu betul? Sehat kita, nggak kena kolera. Padahal di situ tempat kencing, tempat beol semua, aduh jadi satu. Jangan tanya, pokoknya papa pintar, itu sukses. Hebat, amin. Amin. Betul, ngerti sekarang? Beliau kok tidak? Ya. Kayak gitu, oh ya gitu, supaya Tuhan senang dia juara. Begitu. Oke, ayat berapa sih kali kakek tahu? 17. 15. Oke, lanjut. Tulang-tulangku tidak terlindung pagi ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Tulang-tulang kita masih baik. Mr. Ronson menemukan sinar Ronson itu awal abad ke-19.
awal ya 20 tahun 1901 kalau nggak salah. Ya, Ronson itu meninggal dan kuburannya ada di kota Gießen. Dan di kota Gießen Jerman itu adalah salah satu kota yang punya universitas kedokteran paling hebat di dunia. Dan di situ Ronson itu dikuburkan. Dia meninggal. Buat penelitian kota Gießennya cari di Jerman. Ternyata jauh sebelum Mr. Ronson menemukan sinar X, Daud sudah bicara. Ayo kita bongkar. Tulang-tulang bayi, tulang kita nggak terlindung bagi Tuhan. Saya mau tanya begini, kenapa sih Tuhan ngomong begini? Itu artinya apa kira-kira? Coba. Artinya apa? Dia memberitahu kita tulang-tulang kita waktu masih bayi nggak terlindung. Tuhan melihat teliti semuanya. Itu artinya apa? Coba. Ayo. Apa artinya? Tuhan nganggur? Belum jawab. Kenapa artinya? Itu dari ajar kita tadi. Pantes dia tahu semua tentang kita. Kita itu. Sebelum sampai ke tulang. Ada kulitnya mama nggak? Kulit perut. Bisa tanya kok. Betul? Sudah supaya mama ngomong. Di bawah kulit ada sam-sam. Lu gak percaya? Tahu sam-sam? Nggak tahu sudah nggak apa-apa. Oke? Itu berapa lapis lagi? Oke? Setelah sam-samnya mama, ada pelindung lagi. Setelah itu baru ada plasenta. Setelah plasenta ada air ketuban. Setelah air ketuban baru ada kita. Kita punya kulit nggak? Ya bisa tanya cepetan jawab. Ada. Kita punya daging nggak di bawah kulit? Ya. Berapa lapis sampai papa bisa teliti melihat tulang-tulang kita masih dalam kandungan? Kok diam saja terus? Oh iya, coba senggolin. Sebelah itu, oh iya aja. Lu kagum nggak? Saya tanya ini loh. Uangnya lagi guys. Hebat. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kalau istilah orang Salmen, ternyata kandungan mama itu satu-satunya studio soundproof yang terhebat di dunia. Betul tidak? Kedap suara yang betul. Hebat papa. Terima kasih. Nah dari sini kita melihat sebetulnya semua manusia pada dasarnya itu baik karena rekaman. Cuma selama rekaman itu gangguan sering masuk. Mama kecewa, mama marah, mama emosi gara-gara papanya anak ini. Waduh, macam-macam lagi. Mertua ikut campur. Aduh, sudahlah. Nah, rekamannya terganggu. Suara-suara lain masuk. Tapi papa tetap bertanggung jawab. Hai berikut. Ini lebih hebat lagi. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Embrio janin. Tuhan itu melihat, saudara. Apa arti kata matanya melihat? Your eyes saw my unformed body. Matamu melihat ketika tubuhku belum kelihatan bentuknya apa. Apa itu arti kata mata Tuhan melihat kita waktu masih jabang bayi, masih janin, masih embrio cepetan. Artinya apa? Teliti. Dia bertanggung jawab, dia ngawasi kita. Masih ingat? Semua pabrik pasti ada orang disebut quality control. Betul? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Jaga kualitas. Nggak ada produk gagal. Nah seperti itu Bapak kita. Kalau ada yang tanya, tapi kenapa ada anak lahir cacat? Dunia kedokteran sudah membuktikan 100% bayi cacat karena orang tua. Itu terbukti. Sedikit aja saya ngomongnya karena nggak ada waktu. Kenapa ada bayi lahir tulangnya bengkok atau bongkok? Masalah tulang dulu. Waktu mama mengandung, mama kan nggak tahu posisi bayi ini sebelah mana.
Ya. Nah, contoh ringan saja. Ketika bayi ini lagi ngadep ke dalam, punggungnya ada di depan. Mama lagi kerja berat. Tahu mama kepleset. Ujung meja kena ke perut mama, yang ada siapa? Bayi ada punggungnya. Berarti nggak ilustrasi. Patah. Lah bayi ini kan bisa jerit. Dia nggak tahu, mamanya nggak tahu. Nah rusak di sini. Apa? Mama lagi kerja harus ngangkat sesuatu dan kaki bayi pas ada di bagian depan sini. Waktu mama jongkok ngangkat. Ngerti maksudnya? Ini kaki bisa kelipat enggak? Udah cepetan mikir gitu. Nah, itu fisik, psikis. Sampai hari ini dokter belum pernah menemukan. Ya saya sudah konsultasi dengan banyak dokter. Mereka percaya, tapi bukti medis belum ada. Bayi itu cewek. Tuhan ciptakan, kamu perempuan. Tapi orang tua pengen anak laki, mati-matian harus laki anak. Saudara, hormon bisa berubah. Anak ini jadi tomboy. Dan ini saya pelajari salah satu penyebab LGBT. Karena keinginan orang tua yang sama. Kalau anak ini laki, tapi pengen anak cowok, kasihan. Dia jadi berubah. Itu psikis. Selama hamil, papa mama gak harmonis, bertengkar terus. 9 bulan 10 hari anak ini cuma dengar rekaman teriak, bentak, mati. Lahir anak yang tertekan jiwanya. Maaf, itu bisa idiot karena stres. Gara-gara Mazmur 139, saya belajar banyak medis. Gagap. Tahun 86 saya khusus belajar tentang anak gagap. Itu bukan penyakit. 80% anak gagap. Karena sejak dalam kandungan, hampir tiap malam, tiap hari, dengar duar, pecah, duar, jebol, teriak, bentak. Di dalam kandungan kaget-kaget terus. Secara syaraf suara terganggu. Maka itu ada speech therapy, terapi bicara. Maka itu Alkitab ini kalau dibaca dengan tambahan buku-buku ilmu pengetahuan, jangan buku teologi, nggak akan ketemu kebenaran. Kita akan mendapatkan jawaban yang hebat. Maka itu matamu melihat selagi aku bakal ada. Saudara cari buku apa saja di dunia, hanya Alkitab yang berkata jumlah rambut di kepala kita Tuhan tahu berapa. Jangan bilang Tuhan nganggur itu rambut, enggak. Itu menunjukkan betapa telitinya dia. Masih ingat Yesus berkata, kalau satu helai rambutmu gugur, Tuhan tahu. Maka itu ketika saya mulai botak pada teman, begini nggak enak kan ada teman-teman saya banyak yang punya apa itu bapak transplantasi, siapa nggak mau? Kalau saya nomor 1, Tuhan tahu kok, ngapain ditambahin lagi. Tapi yang paling penting istri saya juga tetap cinta saya walaupun begini. Jadi ya, kenapa Tuhan sampai ngomong jumlah rambut kepalamu itu terhitung? Nanti nggak artinya ini teliti. Kalau jumlah rambut tahu, jumlah duit juga tahu dia. Kalau ngomong duit semangat kabeh. Maka itu jangan bujuki Tuhan. Betul? Sembunyikan uang di bank Swiss, di bank mana? Tahu Tuhan. Betul? Itulah papa kita yang luar biasa. Maka itu kalau rambut yang gak ada harganya aja dia tahu.
Begitu kalau ada jerawat muncul satu, nggak usah pusing, dia tahu kok. Paham. Apa saja dia tahu, ini loh. Dan keren lagi bagian terakhir ya, dalam belum masih ayat 16. Dalam kitabmu ada apa? Semuanya tertulis. Apa itu semuanya? Tentang hari-hari hidup kita yang akan dibentuk sebelum ada satupun hari itu ada. Kenapa belum ada satu hari pun belum lahir kok? Saudara, ini luar biasa. Maka itu password atau kata sandi untuk melihat rahasia Alkitab. Taat, nur, mengetahui kehendak. Maka kalau saudara dan saya diberi kemampuan bisa intim dengan Tuhan dan kita bisa merasakan detak jantungnya, kita pasti bisa baca buku harian kita. Aku lahir dengan orang tua siapa, nanti aku menikah usia berapa dengan siapa. Ini bisa tertulis semua. Kita akan kerja apa, jadi apa, semuanya sudah ada. Berbahagialah kita kalau kita bisa diberitahu Tuhan membaca buku harian kita yang belum ada satupun daripadanya. Keren ya? Buku harian itu dibuat setelah hari itu lewat. Betul nggak? Kalau ada orang bisa buat buku harian sebelum jadi, namanya ngarang. Betul nggak? Tuhan tidak mengarang, Dia menulis, dan ini sebuah kepastian. Maka itu jangan suka nolongin Tuhan, tunggu sampai kita tahu isi hatinya. Ayat terakhir, ayat 17 atau 16 juga ketok. 17. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan, betapa besar jumlahnya. Amin. Mau lebih banyak diam di hadapan Dia? Amin. Mau banyak menunggu Dia, biar Dia ngomong lebih banyak. Karena Dia ingin bicara banyak kepada kita. Hidup yang menghidupi Mazmur 139. Nggak ada orang stres, nggak ada orang bunuh diri, nggak ada orang patah hati, nggak ada orang kecewa, nggak ada orang menyesal, nggak ada. Percaya? Karena Dia tahu semua. Inilah kedahsyatan Bapa kita di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat hidup.